tadi pihak Sarenda itu mendatangi KPAI untuk mengadukan terkait nafkah untuk anak-anak, Bang. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Kalau misalnya dia mau mengadukan nafkah anak-anak, sah-sah saja. Ya, karena kan seperti yang sering saya sampaikan, bahwa kita jangan melihat suatu persoalan itu di ujungnya saja. Hukum itu sebab akibat. Ya, sebab akibat. Nah, jadi kalau memang misalnya kemudian dia ingin bicara tentang tidak diberikannya nafkah beberapa bulan ini, ya nggak ada masalah. Karena kan seperti yang saya katakan, hukum itu sebab akibat. Selama ini diberikan kan, selama ini diberikan, bertahun-tahun diberikan. Nilainya juga tidak kecil. Sampai kemudian sekarang tidak diberikan lagi, ditunda pemberiannya kan pasti ada sebabnya. Jadi kalau misalnya bukti tidak diberikan, kan sebenarnya nggak perlu dibuktikan. Orang kita sudah mengakui kok. Aneh kan, sesuatu yang sudah diakui kebenarannya kan nggak perlu dibuktikan. Jadi kalau hanya sekedar menunjukkan bahwa tidak diberikan nafkah kan nggak perlu dibuktikan. Karena kami sendiri sudah mengakui bahwa memang beberapa bulan ini klien kami menunda untuk memberikan nafkah. Sebabnya adalah ada sebabnya di depan. Jadi saya kira ya nggak ada masalah, sah-sah saja. Nah, cuma kalau mengenai masalah terlebih dahulu datang sebelum kami datang, ini saya nggak paham ya. Karena kami datang tanggal 22 itu pernah sebelumnya telah bertulis surat tanggal 18. Surat juga kami serahkan secara fisiknya itu langsung, tidak by post, by hand. Jadi kalau kita bicara mengenai masa kedatangan, tanggal 18 kita sudah datang ke KPAI, sekaligus menyerahkan surat kepada KPAI, dan realisasi kedatangan kami untuk konsultasi dan mengadu baru tanggal 22. Nah, jadi kalau misalnya kemudian dia mengatakan lebih dulu datang pada tanggal 21 di hari Minggu, sementara kita datang ke tanggal 22, ya sah-sah saja kan begitu. Cuma artinya apa yang menjadi poinnya? Masalah duluan datang itu yang menjadi poinnya apa? Yang paling penting kan poinnya adalah kita ingin memperjuangkan hak anak. Hak anak itu kan tidak hanya materi, ya, hak anak itu juga adalah kebutuhan fisikisnya untuk bertemu dengan ayahnya, untuk berkumpul dengan ayahnya. Nah, selama ini juga diberikan tuh, kita punya buktinya kan bahwa itu diberikan bertahun-tahun, bukan sehari dua hari. Banyak orang yang setelah perceraian ayahnya tidak memberikan nafkah. Ya, kalau misalnya kemudian ayahnya nggak mampu, mau diapain? Nah, kalau kita ini bukan bicara mampu atau tidak mampu, kita berikan bertahun-tahun. Tapi kemudian anaknya mana? Anaknya nggak pernah ada prioritas untuk ayahnya gitu loh. Dan pasti pengendalinya patut diduga kan adalah orang tua yang menjadi pemegang hak asuh gitu loh. Jadi ya silakan saja. Kalau buktinya ingin membuktikan memang dia tidak diberikan nafkah selama ini, memang kan itu sudah kita sudah nggak ada pengingkaran. Selama ini kan juga sudah disampaikan memang ditunda kan. Terus nggak ada yang baru kan. Kecuali kalau terjadi bukti baru, misalnya oke lah, yang belum disampaikan. Tapi kan itu kan sudah disampaikan. Dan kami sudah mengatakan bahwa memang beberapa bulan ini tidak diberikan. Nah, ya, nah dan kami kan tidak hanya berbicara tentang tidak bisa ada pertemuan, hak yang nggak ada bertemu itu, tapi kan juga terkait dengan masalah eksploitasi anak. Anak yang dipekerjakan di jam-jam yang tidak seharusnya dia melakukan aktivitas, kemudian dia tumbuh besar di lingkungan yang patut kita duga ya tidak jujur, misalnya kayak begitu, tukang sindir, dan begitu menghina ayah kandungnya di depan publik, gitu misalnya. Jadi kan ini yang menjadi persoalan seperti itu. Kalau dibandingkan dengan tidak memberikan nafkah, itu sebenarnya kita bukan tidak memberikan. Sementara ini belum memberikan karena ada sesuatu hal. Hukum itu sebab dan akibat. Jadi sah-sah saja kalau misalnya dia datang ingin mengadukan, kami nggak diberikan nafkah, ya boleh-boleh saja. Justru bagus dong. Nanti kalau misalnya KPAI bertanya sama kita, kenapa nggak diberikan Pak Ruben? Ya kita sampaikan. Kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak diberikan? Kita akan sampaikan. Kalau ditanya sama KPAI, bukti-buktinya. Nah, sekarang masalahnya dia mengingkari nggak sih? Kalau selama ini dia menerima uang nafkah anak, itu dulu. Kalau kita berani loh mengakui bahwa kita sementara ini menunda pemberian uang nafkah karena masalah perinciannya juga tidak jelas, terus kemudian peruntukannya juga masih belum ada kesepakatan sebenarnya, ya karena di dalam kontrak itu kan akan tidak didiskusikan, tapi diminta terus. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita hold dulu sementara untuk mengklarifikasi
dan mengclearkan itu, ditambah lagi belum ada waktu yang membuat Ruben bisa berkumpul dengan anaknya, saya kira sah-sah saja. Sah-sah saja saya kira. Nah, sekarang mereka berani nggak Bang, mengakui menurut bahwa mereka selama ini sudah menerima uang? Berani nggak mereka mengakuinya dengan tegas? Karena menurut beberapa postingan kemarin saya ditanya oleh teman-teman media, Onyo mengatakan kan bahwa selama Onyo tinggal di sana, mereka nggak tahu bahwa ada biaya nafkah yang ditanggung oleh Ruben yang sedemikian besarnya tiap bulan. Karena menurut Onyo, kata teman media yang menguancarai abang itu, dalam postingannya Onyo saya juga belum melihat, dikatakan bahwa seolah-olah ayah itu tidak bertanggung jawab. Nah, jadi inilah yang perlu diklarifikasi, jangan memutarbalikkan fakta di dalam, di luar, ini jangan. Karena tujuan kita kan sederhana saja. Supaya anak-anak bisa berkumpul dengan ayahnya 2-3 hari dalam 1 minggu. Mengenai masalah pengeluaran dan kebutuhan anak-anak, didiskusikan. Mengenai masalah hal-hal yang berkaitan dengan anak, didiskusikan. Jangan ambil keputusan sendiri, gitu loh. Ada rembukan. Jadi jangan main otoriter, gitu loh. Jadi saya kira ya, nggak apa-apa disampaikan bukti, nggak diberikan nafkah, atau kita akui kok. Dan hukum mengatakan sesuatu yang sudah diakui dengan tegas tidak perlu dibuktikan. Bang, ditunda berapa bulan Bang nafkahnya Bang? Tanya aja mereka. Nanti kalau saya bilang sekian bulan, sekarang jangkal. Jadi lebih bagus tanya aja sama mereka. Mereka merasa ditunda berapa bulan uang nafkahnya. Ya dari abang mungkin Bang, sudah berapa Oh, bulan Bang? saya tidak mau memberikan jawaban yang saya rasa nggak ada perlunya saya menjawabnya. Bang, Ya, sekarang tanya aja mereka. soal nafkah tidak dikasih tahu ke anak-anak, ya mungkin cukup orang tua aja mungkin yang tahu Bang. Loh, nggak bisa lah cukup orang tua yang tahu. Karena kalau misalnya orang tua aja yang tahu dan kemudian dikatakan anak-anak kepada anak-anak bapakmu tak bertanggung jawab, itu kan akan memberikan suatu proses kejiwaan yang membuat anak-anak tidak respect kepada ayahnya. Coba kamu misalnya ibumu bilang, bapakmu nggak kasih biaya apa-apa sama kamu misalnya, karena cukup orang tua yang tahu. Kamu pasti nggak respect sama ayah kamu. Oke. Betul? Tapi ada statement itu memang Bang dari Wenda. Apa memang ada statement itu dari Wenda Bang? Kan saya sudah bilang, kemarin itu saya interview, pernah ada postingan Onyo, kamu ceklah postingan Onyo, yang mengatakan bahwa kami selama ini tidak tahu bahwa ternyata ayah memberikan biaya. Ceklah postingannya. Iya Bang, tadi saya baca Bang, dia update hari ini memang Bang. Berarti kan betul. Oke, baik Bang. Berarti kan betul ada kondisi seperti itu di dalam, di ruang tertutup, kan begitu kan? Dan kemudian karena Onyo merasa ini udah ada pembohongan, maka dia mungkin menganggap dia perlu untuk mengungkapkan kebenaran karena dia mengalami sendiri situasi itu ketika dia masih ada di sana. Nah, makanya saya katakan kami berani mengakui bahwa memang karena sesuatu dan lain hal, makanya seperti yang saya katakan hukum itu adalah sebab dan akibat. Ruben juga menyatakan memang belum diberikan karena masih ada hal yang perlu diklarifikasi. Selain masalah waktu untuk bertemu dengan anak, yang mereka berani nggak mengakui bahwa mereka selama ini sudah menerima uang yang sedemikian besarnya tiap bulan. Baik kepada anak-anaknya sendiri, mereka berani nggak mengakui? Iya. Bang, tapi dengan adanya pertemuan yang kemarin itu, apakah otomatis nanti akan ada lagi nafkah atau gimana Bang? Atau tetap melalui diskusi tanggal 11 Juli? Yang diminta oleh Ruben itu adalah satu, catat Mbak ya, jadi jangan pertanyaannya berulang-ulang ya. Satu adalah dia mendapatkan hak untuk berkumpul bersama anaknya 2-3 hari dalam 1 minggu. Jadi bukan hanya sekedar ketemu beberapa menit di depan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap biaya pengeluaran, biaya pendidikan dan nafkah anak, itu didiskusikan dengan Ruben. Sesuai dengan kontrak juga dikatakan rembukan. Jangan main putuskan sendiri, karena orang tua anak itu bukan hanya satu. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan anak-anak, Ruben dilibatkan. Jangan Ruben tidak dilibatkan. Karena bagaimanapun Ruben adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti itu, kok gampang sekali. Hanya diberi waktu sekian menit, terus cair lagi uang bulanannya. Kan nggak begitu dong. Semuanya kan harus ada tatanannya, Mbak. Jadi jangan fokus ke masalah uang nafkah. Katanya kecil 200 juta. Kalau sekarang bicaranya dulunya uang nafkah. Jangan melarikan konteks persoalan gitu loh. Persoalannya adalah kenapa kamu tidak kasih anakmu 2-3 hari berkumpul bersama ayahnya. Itu di esensinya.
Jadi kalau itu terpenuhi, uang nafkah akan bisa dibicarakan lagi. Iya pasti dibicarakan. Ruben kan orang yang bertanggung jawab. Hanya saja jangan artinya itu tidak ada diskusi. Jangan Ya. S aja yang memutuskan. Harusnya diskusi dong. Suami istrinya diskusi. Pak ini anak-anak mau liburan. Pak ini ada uang sekolah anak-anak bagaimana. Perlu nggak anak-anak les ini Pak. Biayanya segini. Betul tidak? Iya. Bukan main putuskan sendiri terus kemudian tinggal tagih. Ketika dipertanyakan kemudian akhirnya Ruben dianggap tidak mau bertanggung jawab. Ruben dianggap kok banyak tanya. Jangan begitulah. Ya. Bang, intinya Ruben itu keinginan untuk berkumpul sama anak itu di weekday apa di weekend sih Bang? Dan akan ada kemauan dari dibicarakan. Kan kemarin kan sudah saya tunjukkan itu akta 39-nya, Mbak, dibacalah. Kan udah di close up juga. Di situ dikatakan 2 sampai 3 hari dalam seminggu berkumpul yang waktunya dibicarakan para pihak. Jadi dalam seminggu itu bisa di weekdays, bisa di weekend. Kan tergantung kesepakatan antara ayah dan ibu ini. Gampang kan? Kalau misalnya kemudian minggu ini nggak bisa, oke, berarti hari minggu ini mungkin nggak akan ada pertemuan minggu depannya. Tapi kan selalu itu adalah sesuatu hal yang harus dibicarakan. Ini Ruben tanya aja kenapa anak-anak kok nggak dititipin ke saya ketika kamu keluar gitu misalnya untuk Ruben. Jawabannya biasanya juga seperti itu kok cuma neneknya. Nah ini pertanyaan ini jawaban apa ini? Di mana dia harus menghargai haknya Ruben untuk bersama anak-anaknya. Ruben itu kandung loh. Bukan orang asing. Bang, artinya nanti Siapa dulu? Bang, pertemuan kemarin itu tadi ditanggapi sama kuasa hukumnya Sarwenda bahwa pertemuan itu adalah bentuk kebesaran hatinya Sarwenda gitu, Bang. Menurut Abang gimana nih, Bang? Tidak ada kebesaran hati, itu kewajiban. Karena kalau kebesaran hati artinya given. Saya besar hati ingin mempertemukan, nggak begitu Mbak. Itu kewajiban dia untuk membuat anaknya bisa bertemu dengan ayahnya. Dan pertemuan itu juga harus berkualitas. Makanya selalu ada namanya quality time. Bukan ketika mau berangkat umroh papasan. Tapi kami tetap menghargai kesempatan itu, pertemuan itu. Karena bagaimanapun Ruben bisa bertemu dengan anaknya yang sudah lama tidak ketemu sebelum dia umroh. Tapi bukan bentuk pertemuan yang seperti itu dan janganlah mengatakan itu sebagai kebesaran hati. Itu namanya nggak betul. Itu bukan kebesaran hati. Jadi apakah bisa dikatakan Ruben kemarin ngasih uang 2 juta itu kebesaran hati Ruben? Tidak. Kewajiban. Jadi janganlah kita berretorika kata-kata. Karena hukum itulah logika. Coba kalian berpikir logika nggak sih? Kalau ada seorang ibu mempertemukan anaknya kepada ayah kandungnya itu sebagai kebesaran hati. Sementara dalam akta 39 sudah ditandatangani kedua belah pihak akan ada 2-3 hari dalam seminggu. Terus kita klaim sebagai kebesaran hati. Ayolah. Realistis saja kita. Bang, berarti tanggal 11 Juli itu udah fix akan bertemu ya, Bang? Karena dari pihak sana sudah sangat menantikan. Iya, artinya ada undangan tanggal 11 ya. Artinya kan sampai hari ini niat kita kan akan hadir. Tapi siapa yang tahu hari esok? Betul kan? Apakah tanggal 11-nya nanti tiba-tiba ada halangan apa tidak? Kan kita tidak tahu. Tapi marilah kita berdoa bersama supaya itu tidak ada halangan. Karena kalau menurut kami, apalagi sih yang mau dibicarakan? Tinggal cukup direalisasikan akta 39 yang sudah mengatur segala konsekuensi yang berkaitan dengan masalah perceraian, beres kan? Kalau mengenai masalah hal-hal lain yang mau dibicarakan, sebenarnya kuasa hukumnya bisa saja menyampaikan dengan kita misalnya. Mengenai masalah nafkah misalnya besarannya, mengenai masalah yang lain. Tapi kalau memang mau dibicarakan, ayo kita bicarakan. Tapi tulis topiknya apa? Baik, Bang. Ada yang lain? Ada yang mau nanya lagi atau udah cukup, teman-teman? Bang, Ya. terkait posting Onyo dong Bang yang membuka bukti-bukti baru Bang. Pernah ditampar, pernah ditempeleng, terus malah nggak pernah dikasih tahu kalau dapat nafkah gitu.
Itu mungkin akan ditindaklanjuti juga nggak sih Bang soal perkara itu nanti ke depannya Bang? Ya saya tidak tahu karena belum ada arahan dari Ruben, ada permintaan dari Ruben, ya. Iya. Tapi kalau misalnya kemudian itu juga akan dipertanyakan oleh KPAI, ya, peristiwanya, ya itu ya mungkin akan disampaikan. Jadi artinya kita belum ada spesifik ke arah hal yang seperti itu, karena kita ingin fokus, kita tidak ingin perkara itu bias. Kita kan Iya. fokus terus, anak, gitu loh. Kita nggak mau bias karena ada konyo, kena ada hal yang lain gitu. Kita maunya fokusin itu terus gitu. Tapi nggak mau. Artinya itu berpindah-pindah topik dulu gitu. Jadi kita nggak mau ngomongin debat, ngomongin debt collector lah, ngomongin inilah, ngomongin nggak pernah kasih nafkah lah, bukti nggak pernah dikasih nafkah, padahal sudah kita nyatakan memang benar kita tunda gitu Bang Sal. Jadi kan ini kan artinya mencoba atau diduga mencoba mengalihkan isu yang sebenarnya, mencoba mengalihkan pokok persoalan yang sebenarnya kan seperti itu. Baik Bang. Jadi ada Ya. kemungkinan nanti akan dijadikan saksi ya Bang? Apapun bisa saja terjadi, Mbak. Kita kan nggak tahu, makanya. Kan tengoklah nanti dinamikanya seperti apa dalam proses penyelesaian masalah ini. Baik Bang. Ya. Tapi tolong itu, ya jangan dikatakan pertemuan itu kena kebesaran hati. Jangan seperti itu. Berarti kalau memang itu kebesaran hati, selama ini dia nggak berbesar hati dong. Karena tidak mempertemukan anak sama ayahnya. Akan jadi seperti itu kan akhirnya. Mm-mm. Ya toh, jangan main-main kata-kata dong. Hati-hati kalau dibilang, ini bukti kebesaran hati. Selama ini nggak besar hati dong berarti. Nah, jadi kalau kita melihatnya itu bukan kebesaran hati, itu artinya ya kewajiban. Tapi kewajibannya juga masih belum dikasih seluruhnya. Karena kewajibannya bukan hanya sekedar just say hello, bye, goodbye di airport, tapi 2-3 hari berkumpul dalam 1 minggu. Ya, Oke, ya, cukup ya. Oke, Bapak. cukup Bang. Terima kasih Iya. Bang. Bang, terima Terima kasih kasih. banyak Bang atas waktunya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya.